Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian, dan saya Priska Febitasari dengan NPM 2154091 akan mempresentasikan analisis kesulitan belajar operasi hitung perkalian pada peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta. Adapun latar belakang, menurut Abdurrahman dalam Kurniawati tahun 2021 menyatakan bahwa siswa masih mengalami kesulitan untuk memahami suatu materi dalam matematika. Penyebab kesulitan tersebut karena siswa tidak menguasai konsep. Selain kesulitan, siswa juga mengalami kekeliruan dalam menyelesaikan soal. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 6 pada saat melakukan PLP 1 di SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta, ada beberapa anak yang mengalami kesulitan belajar apalagi pada materi perkalian. Kesulitan belajar ini karena kurangnya kemampuan berpikir pada peserta didik dalam kurikulum Merdeka saat ini, yang dimana peserta didik dituntut harus naik kelas. Jadi, peserta didik yang kurang mampu harus mengikuti pola berpikir peserta didik lainnya dalam mengejar materi. Adapun identifikasi masalah, dari hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti mengungkapkan kesulitan belajar operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pembatas masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan, peneliti membatasi masalah pada kesulitan belajar peserta didik dalam operasi hitung perkalian. Rumusan masalah yang pertama, kesulitan apakah yang dialami peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta dalam menyelesaikan operasi hitung perkalian? Yang kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesulitan belajar dalam operasi hitung perkalian pada peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta? Yang ketiga, bagaimanakah solusi untuk mengurangi kesulitan belajar operasi hitung perkalian pada peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui kesulitan yang dialami peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta dalam menyelesaikan operasi hitung perkalian. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dalam operasi hitung perkalian pada peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi mengurangi kesulitan belajar operasi hitung perkalian pada peserta didik di kelas 6 SD Negeri Tugun Jebres, Surakarta. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan memberi informasi kepada para pembaca tentang kesulitan belajar operasi hitung perkalian. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peserta didik, untuk meningkatkan kemauan belajar, mengetahui bahwa belajar matematika itu mudah dan menyenangkan, dan mendorong minat dalam belajar. Yang kedua, bagi pendidik, dalam meningkatkan pembentukan kebiasaan belajar yang efektif terhadap prestasi belajar peserta didik pada kurikulum Merdeka. Yang ketiga, bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti yang relevan. Deskripsi teori. Yang pertama, hakikat belajar. Belajar adalah suatu proses yang ditandai oleh perubahan manusia. Perubahan yang disebabkan oleh proses belajar dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku, keterampilan, teknik, kebiasaan, dan perubahan lain yang ada pada orang yang belajar. Menurut Abraham menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk belajar yaitu, yang pertama,
memiliki rasa penasaran. Yang kedua, memiliki keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tuntunan zaman dan lingkungan. Yang kedua, selalu meningkatkan apa yang sudah diketahui. Yang keempat, kemampuan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Yang kelima, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Yang keenam, untuk mengisi waktu luang. Yang kedua, karakteristik pembelajaran matematika di SD. Pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang menarik karena adanya perbedaan karakteristik khususnya antara hakikat anak dan hakikat manusia. Untuk itu, diperlukan jembatan yang dapat menetralisir perbedaan dan pertentangan tersebut. Menurut Kemendikbud tahun 2013, tujuan pembelajaran matematika di SD adalah: yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan tingkat tinggi siswa. Yang kedua, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Yang ketiga, memperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang keempat, melatih mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah. Yang kelima, mengembangkan karakter. Yang ketiga, pembelajaran matematika operasi hitung perkalian. Perkalian adalah konsep matematika utama yang harus dijabarkan pada anak didik setelah mereka mempelajari operasi penambahan dan pengurangan. Menurut Slavin, perkalian adalah penjumlahan yang sangat cepat. Operasi perkalian yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan berulang, misalnya pada perkalian 3 kali 4 dapat didefinisikan sebagai 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Sedangkan 4 kali 3 dapat didefinisikan sebagai 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Secara konseptual, 4 kali 3 tidak sama dengan 3 kali 4, tetapi jika dilihat hasilnya sama, maka 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4. Dengan demikian, operasi perkalian memenuhi sifat pertukaran. Yang keempat, kesulitan belajar matematika di SD. Menurut Wood dalam Untari tahun 2014 bahwa beberapa karakteristik kesulitan siswa dalam belajar matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan membedakan angka, simbol-simbol, serta bangun ruang. Yang kedua, tidak sanggup mengingat dalil-dalil matematika. Dan ketiga, menulis angka tidak terbaca atau dalam ukuran kecil. Yang keempat, tidak memahami simbol-simbol matematika. Yang kelima, lemahnya kemampuan berpikir abstrak. Yang keenam, lemahnya kemampuan metakognisi. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika. Menurut Hamalik dalam Parijo tahun 2008 berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang bersumber dari diri sendiri. Yang kedua, faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, faktor-faktor yang bersumber dari keluarga. Yang keempat, faktor-faktor yang bersumber dari masyarakat. Yang pertama, identifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar operasi hitung perkalian matematika siswa kelas 6 SD. Yang dapat disimpulkan bahwa siswa menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan operasi hitung perkalian. Faktor-faktor seperti ketidakminatan, ketidakpahaman, dan keterbatasan dalam mengingat perkalian berkontribusi terhadap kesulitan belajar. Untuk mengatasi kesulitan belajar ini perlu dilakukan pendekatan yang memperhatikan minat siswa, menjelaskan materi dengan cara yang lebih menarik dan memahami level pemahaman siswa, serta memberikan pelatihan yang memperkuat pemahaman operasi hitung perkalian. Yang kedua, upaya orang tua dan guru. Upaya orang tua yaitu perlu terlibat secara aktif dalam pendidikan matematika anak.
Hal ini dapat dilakukan dengan mendampingi anak saat belajar, membantu menjawab pertanyaan, dan memberikan bimbingan saat menghadapi kesulitan. Melalui keterlibatan aktif ini, anak akan merasa didukung dan termotivasi untuk belajar matematika. Yang kedua, upaya guru, yaitu perlu menyajikan materi operasi hitung perkalian secara jelas dan terstruktur, menggunakan contoh-contoh yang relevan dan memberikan penjelasan yang mudah dipahami akan membantu siswa untuk memahami konsep-konsep matematika dengan lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan kerangka berpikir. Dengan kondisi awal, peserta didik belum menggunakan metode aritmatika diperoleh hasil belajar yang rendah. Selanjutnya, setelah diberi tindakan menggunakan metode aritmatika dengan 2 siklus, yaitu siklus pertama menghitung secara kelompok dan siklus kedua menghitung secara individu, akan diperoleh dengan kondisi akhir. Dengan menggunakan aritmatika, peserta didik dapat berhasil dalam belajar operasi hitung perkalian. Metode penelitian yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di SD Negeri Tugu Jebres Surakarta yang beralamat di Jalan Halilintar nomor 13, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan saat melaksanakan PLP 1 pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023. Bentuk dan strategi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6 SD Negeri Tugu Jebres Surakarta. Sumber data. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Adapun data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 6 SD Negeri Tugu Jebres Surakarta yang terdiri dari satu kelas, yaitu kelas 6B. Objek penelitian ini adalah kesulitan belajar operasi hitung perkalian dengan menggunakan metode hitung, yaitu aritmatika, pada pelajaran matematika pokok bahasan perkalian kelas 6 SD Negeri Tugu Jebres Surakarta. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data dan informasi melalui interaksi langsung antara peneliti sebagai pewawancara dan responden sebagai narasumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kesulitan belajar dalam perkembangan yang menjadi fokus penelitian. Dilakukan wawancara dengan guru kelas 6. Yang kedua yaitu dokumentasi. Sebagai kata benda, dokumen berarti wahana, informasi, data yang terekam atau dimuat dalam wahana tersebut, beserta maknanya yang digunakan untuk belajar, kesaksian, penelitian, rekreasi, dan sejenisnya. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data-data yang tidak terang dalam wawancara. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik. Prosedur penelitian terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, pengambilan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, penyusunan laporan hasil penelitian. Yang terakhir, teknik analisis data.
langkah-langkah analisis data menurut Mills dan Haberman sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, reduksi data. Yang ketiga, penyajian data. Yang keempat, kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.